Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Oke, jadi pada video dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang smart wallet ya, yang dimana saya dapat infonya per semalam itu untuk aplikasinya ataupun websitenya itu gonta-ganti website. Oke. Dan untuk para pemainnya itu nggak bisa login seperti itu. Terus kalau dipikir pakai logika ya teman-teman ya, kalau dipikir pakai logika, kalau nggak bisa login otomatis kan nggak bisa melakukan withdraw. Nah ini berbahaya ya untuk kalian yang masih ada uang banyak di dalam smart wallet seperti itu. Jadi simpelnya gini aja ya, saya jelaskan ulang lah. Sebelumnya sih sudah saya pernah bahas tentang smart wallet ini di beberapa konten gitu. Jadi smart wallet ini adalah money game ya, skema Ponzi yang nanti akan berujung penipuan. Nah kalau nggak ada yang terima dengan saya sampaikan kalimat barusan ya terserah gitu. Kenapa? Karena ini udah kecium, ini terindikasi investasi bodong. Kedoknya adalah investasi kripto, tetapi di dalamnya adalah money game. Jadi ini seperti aplikasi yang menjanjikan kalian keuntungan yang pasti ya. Dia kripto nih, dia kripto tapi dia menjanjikan keuntungan yang pasti. Nah kalian tahu nggak kripto itu seperti apa, sifat ataupun harganya bagaimana ya kan? Kalian bisa lihat tuh di market yang real ya. Untuk Bitcoin sekarang itu lagi naik, dulu kan turun. Artinya apa? Ada namanya fluktuatif ataupun harga naik dan harga turun aset dari kripto itu, entah kripto apalah itu, entah itu Bitcoin, Ethereum gitu. Jadi tidak pasti. Tapi kalau kalian main di smart wallet, kalian itu dijanjikan sebuah investasi kripto dengan keuntungan yang pasti persenan per harinya. Saya lupa berapa, dan itu adalah money game. Di situ seharusnya kalian udah meletakkan yang namanya kecurigaan tentang aplikasi ini, karena nggak ada investasi kripto yang seperti itu. Saya udah sering ingatkan, nanti ya di akhir cerita aplikasi ini pasti akan banyak yang tidak dibayar ketimbang yang dibayar sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya. Nanti di akhir cerita pasti banyak drama ya sebelum komplotan itu kabur. Sama kayak generasinya, kayak BBH ya kan, kayak VCCP, Trafootball yang beberapa hari ini scam, GSBA juga. Nah GSBA ini emas nih. Pokoknya ya fluktuatif lah kalau untuk investasi itu seharusnya. Tapi kalau untuk smart wallet, dia ini menjanjikan keuntungan yang pasti. Jadi saya ini udah menjelaskan sedetail-detailnya untuk smart wallet itu hanya tipu-tipu dengan kedok kripto yang dalamnya adalah money game. Nah, jadi saya sudah sering mengingatkan. Nah, ini drama yang terjadi sekarang ini adalah gonta-ganti website. Jadi kalau kayak gonta-ganti website ini, saya ingat kayak kasus yang dulu AGT ya. Saya sempat bahas juga AGT yang modusnya adalah mesin-mesin iklan tuh disewa gitu. Nah gonta-ganti website tuh sampai berkali-kali tuh ya. Ada AGT Kantos, AGT Office atau AGT apalah gitu. Nah yang dimana kalau saya analisa ya, kalau suatu website money game itu udah gonta-ganti website, itu kemungkinan besar untuk websitenya itu udah diciduk oleh Kominfo sehingga diblokir. Seperti itu ya, sehingga diblokir. Dan si kelompokan mungkin belum merasa puas dengan penipuannya, dia buat lagi tuh website lain gitu, agar apa? Makin banyak orang terjerumus. Mereka ini belum mau kabur tapi udah diblokir sama Kominfo gitu. Jadi sama ya kayak AGT dulu seperti itu, gonta-ganti website, ujung-ujungnya kabur. Jadi smart wallet ini kemungkinan seperti itu, udah keciduk dengan
Satgas ataupun Kominfo ya. Udah banyak orang yang anti Ponzi, orang yang punya hati untuk melaporkan yang namanya Smart Wallet ini adalah suatu tindakan yang akan menggelapkan uang para pemainnya. Seperti itu ya. Jadi kalau dipikir secara logika seperti yang saya katakan tadi, ini nih adalah modus money game ya, yang kedoknya adalah trading kripto. Seperti itu ya kan. Dulu juga ada yang namanya kayak kripto itu kayak Red4, Excel Group. Kalau itu kan trading sinyal, tapi tetap aja tidak ada investasi kripto itu yang menjanjikan keuntungan yang pasti. Seperti itu. Apalagi di Smart Wallet itu harus ditekankan untuk mencari orang. Nah, itu kan udah jelas money game skema Ponzi. Ya kan? Money game-nya keuntungan yang pasti, Ponzi-nya adalah tempat para leader, para komplotan menghasilkan uang dari member baru. Gitu. Jadi, yang perlu saya jelaskan lagi, kalian orang yang baru main ke model beginian, yang baru main ke model aplikasi beginian, yang awam dengan kayak gini, perlu saya ingatkan, uang kalian depokan ke sana itu perginya adalah ke orang yang mengajak kalian. Sistem itu ditutup oleh aplikasi ini ya, supaya apa? Supaya nggak terlihat kriminal uangnya itu kemana gitu. Karena mungkin kalian yang awam berpikir ketika kalian depokan uang kalian itu mikirnya uang kalian itu ke kripto gitu. Misal kripto apa tuh di dalam Smart Wallet, saya nggak tahu gitu, entah Bitcoin entah apalah gitu, nggak tahu saya. Kalian lah yang tahu. Kalian tuh mikirnya uang kalian itu ke kripto itu ya kan. Itu udah terbaca sama saya kalau kalian orang awam. Tapi perlu diingat ya, aplikasi ini menutup yang namanya ataupun menyembunyikan sistem perputaran uang ke leader. Nah, ini merupakan tindakan kriminal gitu. Kenapa? Kebanyakan aplikasi model beginian itu berakhir uang orang tidak jelas ya kan. Berakhir tidak jelas dengan sebelumnya janji manis yang janji manis yang menggiurkan. Seperti itu ya. Contohnya aja kayak yang scam barusan kayak Trafootball, BBH, VCCP. Walaupun modusnya berbeda, tapi tetap aja dia itu menutupi yang namanya skema Ponzi. Jadi modus kripto, modus download aplikasi, modus nonton trailer video itu hanya untuk menutup yang namanya modus menutup yang namanya skema Ponzi-nya. Seperti itu ya. Jadi untuk Smart Wallet, untuk korban ataupun yang belum merasa korban ya kan, kalau kalian nanti disuruh depo dulu, setelah itu websitenya bisa diakses ya kan, karena kan sekarang ini katanya maintenance ya modusnya. Jadi kalau kalian nanti ya kan ada orang yang ngabari kalian ataupun leader kalian ataupun aplikasinya pun mengabari kalian disuruh depo dulu baru bisa melakukan penarikan, itu bohong. Kalian bisa lihat kayak Trafootball, korbannya disuruh bayar pajak, ujung-ujungnya nggak bisa, satu pun nggak bisa, yang bayar pajak pun nggak bisa gitu. Katanya disuruh bayar pajak baru bisa melakukan withdraw, tapi lihat yang bayar pajak pun sama yang nggak bayar pajak pun sama-sama nggak bisa withdraw gitu. Jadi nanti kalau dia cerita kalian diancam gini-gini ya kan, disuruh depo baru bisa melakukan penarikan, nah itu bohong ya. Itu hindari teman-teman. Oke, di video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.